waktu yang sudah berlalu takkan terulang kembali. Kita sedang menikmati waktu yang sekarang dan akan menyambut waktu yang akan datang. Maka mari kita manfaatkan setiap pergantian waktu dengan sebaik-baiknya, baik dalam perhitungan matahari syamsiah ataupun perhitungan bulan qamariyah yang kemudian akan mewujudkan penanggalan hijriah. Semuanya adalah terminologi waktu yang harus kita lalui. Nah, pergantian waktu ini mari kita jadikan momentum untuk introspeksi, muhasabah. Kemudian yang kedua, jadikan momentum ini untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih menangi, masih diberi nikmat oleh Allah yang tiada terhitung jumlahnya. Dan yang ketiga, mari kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Dan yang keempat, kita mari membangun optimisme masa depan. Dan yang terakhir, kita senantiasa membangun semangat positif, pemikiran positif, positive thinking, atau bahasa agama kita husnudzon. Semoga Allah memudahkan kita ambil pelajaran dan kita menjadi orang-orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal ikhwan taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, marilah pada kesempatan ini kita memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat karunia yang tiada terhingga jumlahnya, hingga kita harus bersyukur kepadanya. Dalam hati meyakini semua anugerah pemberian Allah, dengan lisan kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dan dengan perbuatan kita dengan memenuhi apa yang menjadi harapan dari yang memberi nikmat. Selanjutnya saya selaku khatib mewasiatkan, mengajak kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada jamaah sekalian, marilah kita meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan berbekal takwa ini kita akan dimuliakan oleh Allah, baik di dunia dan insyaallah kelak di akhirat nanti. Yaitu dengan berupaya kita melaksanakan perintah-perintah Allah dengan dibarengi meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah jika demikian itu kita termasuk golongannya orang yang bertakwa, orang yang paling dimuliakan Allah. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, di penghujung tahun ini, tahun 2021, walaupun ini bukan penanggalan kita, tapi inilah penanggalan nasional. Mari kita ambil hikmahnya, kita petik ibroh atau pelajaran dari pergantian waktu. Ada detik, ada menit, ada jam, ada hari, ada minggu, ada bulan, ada tahun, ada windu, ada abad, dan seterusnya. Itu hanyalah terminologi untuk memudahkan perhitungan. Berhakikatnya waktu itu tidak akan terulang kembali. Yang lalu menjadi masa lalu bagi kita. Kemudian sekarang kita sedang di sini. Kemudian ada esok nanti. Inilah dimensi waktu. Maka waktu yang ada mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena hanya orang yang beriman
yang bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Kalau orang yang tidak beriman itu, kata orang sana itu, the time is money. Waktu adalah uang. Pagi, sore, siang, malam ya uang, materi, dunia. Tapi apa kita demikian sebagai orang yang beriman? Waktu adalah ibadah. Waktu adalah amal soleh. Waktu adalah kebaikan. Waktu adalah kemuliaan. Jadi hari demi hari, waktu demi waktu kita isi adalah untuk kebaikan. Semuanya bisa kita isi kebaikan. Dimanapun, kapanpun kita bisa berbuat baik. Kita bisa beramal soleh. Maka izinkan saya menyampaikan 5 hal yang harus kita renungkan, kita jadikan sebagai pelajaran di pergantian tahun ini. Kita nggak usah ikut-ikutan larut dalam hiruk pikuk jedar-jedur dan sebagainya, yang itu tidak ada manfaatnya. Tapi kita mengambil ibroh, pelajaran, hikmah. Kata Nabi, khudil hikmah min ayyi bi'ain khurajat. Ambillah hikmah, pelajaran dari manapun datangnya. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah muhasabah, menghitung diri kita. Jadi selama kebelakang ini, 1 tahun ini, kita ngapain saja ya? Sebenarnya kita memasang kaca pengilon, mirror, pengilon begitu. Lihat, oh ya saya begini ya. Masa lalu saya alhamdulillah bersinar, cerah, baik, padang rasanya. Atau sebaliknya, masa lalu saya ini kemarin petang, gelap, penuh dengan berlumur dosa. Maka kemudian kita melakukan sesuatu untuk perbaikan. Maka tadi di awal khutbah ini saya menyampaikan sebuah pesan dalam Al-Quran yang kita sudah sering mendengarnya, yaitu dalam surat yang ke-59 Al-Hasr ayat 18. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Maka bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi kita ini gemar muhasabah akhir tahun. Nah, sebenarnya kita nggak ada bedanya sebenarnya, karena tidak ada dalam hukum syariat bulan Desember, adanya ya bulan Hijriah, bulan Muharram, kemudian ada lagi bulan Ramadan, bulan Zulhijjah, dan seterusnya. Nah, kita jadikan momentum untuk menghitung diri kita masing-masing, muhasabah, metani. Kalau orang Jawa bilang itu metani kita, dipetani kita. Orang kalau suka metani, suka muhasabah, dia akan menjadi orang hebat ya. Karena merenungi, menyadari kekurangan, kesalahan, dan memperbaiki. Merenungi, menghayati kegagalan, memperbaiki. Begitu. Tapi kalau tidak pernah merenungi, ya labas baik dalam kondisi yang stagnan itu. Maka orang yang beriman itu progresif, dinamis. Sehingga dalam bahasa agama itu disebut dengan istiqomah, langsam dalam kebaikan. Nah, ini yang pertama jemaah sekalian. Kemudian yang kedua, kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Jadi tema syukur ini menjadi tema jambalan tiap kali ada mubalik khotib menyampaikan. Marilah kita panjatkan puji syukur. Ya, lebih dari itu, mari kita celupkan diri kita, sibkoh kita dalam rasa syukur yang sebenar-benarnya. Bersyukurnya kita punya anak berbeda kita dengan bersyukurnya kita mendapatkan uang. Hakikat bersyukur adalah disesuaikan dengan nikmat yang kita peroleh.
Hari ini misalnya akhir tahun, jamaah sekalian ada yang mendapatkan rezeki akhir tahun, bonus, rapel, gludak 1 miliar. Tentu berbeda dengan yang mendapatkan 100.000 hari ini misalnya. Nah, ini bersyukur pada Allah. Nah, nikmat yang diberikan Allah kepada kita itu banyak sekali. Kita tidak bisa menghitungnya. Kalkulator, komputer, HP tidak bisa menghitung digitnya nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Bersyukurnya kita itu kapan? Bersyukurnya kita itu dalam bentuk apa? Nyaris kita ini tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nyaris, Bapak. Maka dalam Al-Qur'an diperingatkan banyak sekali ayat yang menyebut qalilam ma tashkurun. Hanya sedikit sekali orang yang mau bersyukur kepada Allah. Sedikit sekali. Kebanyakan itu kufur nikmat. Diberi bukannya terima kasih matur nuwun, tapi diberi dikasih dimaninge. Mana yang lain? Kok cuma segini? Dan seterusnya. Jadi ini perlu kita tanamkan dalam diri kita rasa syukur pada Allah. Suami, apakah berterima kasih kepada istri? Jangan-jangan kita tidak berterima kasih, atau sebaliknya, istri tidak terima kasih kepada suaminya ketika diberi nafkah, atau kita tidak terima kasih kepada anak-anak kita ketika kita dibantu oleh anak-anak kita dimudahkan oleh anak-anak kita didoakan oleh anak-anak kita. Dan yang lebih daripada itu adalah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari sekedar terima kasih, tapi kita mengikuti apa yang menjadi kehendak dari yang memberi nikmat, itulah syukur. Maka dalam Al-Qur'an itu sudah jelas-jelas dan kita itu sangat hafal ayat ini. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kamu bersyukur padaku, maka akan aku tambahkan nikmatku padamu. Tapi kalau mengingkari, kufur, maka sesungguhnya siksa sangat pedih. Nah, ini yang kedua, jemaah sekalian. Kemudian yang ketiga, mari kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jadi sebenarnya porsi waktu kita ini sama. Satu hari ya segitu, 24 jam. Hanya porsi untuk kebaikan ini yang kadang-kadang kita ini masih perlu di-manage kembali. Hari demi hari, waktu demi waktu berlalu begitu cepat, tiada terasa udah mau ganti tahun, ganti bulan, ganti minggu dan seterusnya. Kita terlindas oleh waktu. Maka ibaratnya itu waktu kasoif, waktu itu bagaikan pedang. Kalau kita bisa memanfaatkan, maka ini akan sangat bermanfaat. Tapi kalau tidak bisa memanfaatkan, kita akan tergilas oleh pedang, kita akan terbabat oleh pedang itu sendiri, yaitu waktu. Aduh iya ya, wis ganti tahun ya. Aduh iya ya, wis ganti minggu dah, ganti hari, wis kelewat ya. Aduh iya, dan sebagainya. Maka kita diingatkan oleh ayat surat Al-Asr itu, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, orang yang beramal soleh dan saling ingat mengingatkan dalam kebaikan dan takwa dan mengingatkan dalam kesabaran. Jadi waktu kita ini sebenarnya banyak tersia-siakan, eman-eman. Ya, waktu kita hanya untuk mungkin bersenda gurau, waktu kita melamun, waktu kita untuk megang HP begitu lama, begitu cepat kita ketika sholat, ketika baca Quran, ketika kita pengajian dan lain sebagainya. Jadi ini menjadi renungan bagi kita jemaah sekalian. Kemudian yang keempat ini jemaah, jadi kita harus selalu optimis. Jadi walaupun kondisi kadang-kadang kita ini gelap ya rasanya, melihat dunia ini mungkin perkembangan kejiwaan anak-anak kita, mungkin situasi kondisi iklim yang ada, mungkin kita kadang-kadang pesimis, tapi kita harus berusaha untuk optimis. Yakinlah bahwa anak-anak kita kelak akan menjadi anak-anak yang sukses.
Yakinlah bahwa anak-anak kita kelak akan menjadi anak-anak yang soleh. Yakinlah bahwa generasi kita kelak akan memimpin lebih baik. Kita harus menanamkan optimisme. Bahkan jemaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam segala hal optimis itu adalah separuh kesuksesan. Kalau kita sudah optimis, maka kita sudah sukses dulu sebelum bekerja. Tapi kalau kita pesimis, itu gagal sebelum berusaha. Maka kita harus optimis. Bukankah Allah itu menurut persangkaan hambanya? Allah itu menurut persangkaan hambanya. Kalau kita mempersangkakan sesuatu, maka itulah Allah akan mencukupkan kepada kita. Jadi jemaah sekalian, baik dalam lisan dengan perkataan maupun dalam perbuatan, kita harus mencerminkan optimis menatap masa depan, termasuk di pergantian waktu yang sekarang ini. Wabtaghi fi ma ataakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Pesan Allah dalam surat Al-Qasas ayat 77 kalau tidak keliru. Jadi hendaklah kita ini menatap masa depan dengan optimis. Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu yang seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, pada ayat yang lain. Dan carilah karunia Allah yang telah dianugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Dan berbuat baiklah kamu kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Mas sekalian yang dirahmati Allah, ini diantaranya kita harus optimis ya, menatap. Optimis, orang beriman itu tidak pernah pesimis. Karena apa? Karena punya Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan yang terakhir jemaah sekalian, yang kelima, kita harus membangun paradigma positif atau positive thinking atau husnudzon, berprasangka baik terhadap masa depan. Kita harus berusaha menjadi lebih baik, lebih mulia, lebih bahagia dalam pribadi, dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam organisasi dan seterusnya. Harus membangun optimisme agar kita bisa meraih kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, inilah sekelumit renungan kita, semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.